Balik lagi di Dinoprek, dan untuk video kali ini kita bakalan kasih sedikit tips mungkin buat kamu yang ngerasa punya motor udah lama banget ngejogrok di rumah atau diem aja di rumah di parkir, terus ngerasa kayak motor ini rusak gak nyala, kayaknya kalau dibawa ke bengkel bakalan habis, udahlah ribet, mending ngambil motor baru. Buat kalian yang hobi ngoprek ataupun yang penasaran kira-kira motor kesayangan kalian bisa nyala lagi nggak sih? Bisa. Sama kayak motor Dinda yang satu ini, lihat ini masih trondol banget dan sebentar lagi kita bakal ngebangun kelistrikannya mulai dari nol sampai nyala. So, tonton terus video ini dan ikutin caranya kita bangun sama-sama. Kira-kira apa aja yang harus disiapin untuk ngebangun kelistrikan di motor ini? Oke, check it. Yang pertama, pastinya aki dong. Yes, karena kita butuh supply untuk nyalain mesinnya. Yang kedua, di sini kita punya CDI. Oke. Yang ketiga, kita punya di sini ada kiprok. Terus ada juga relay atau bending starter. Nah, ini kita punya coil. Yes. Dan kabel ground. Gitu. Ini yang perlu disiapin. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Sekarang kita geser ke sisi sebelahnya. Dan ini udah ada spool. Di sini namanya spool. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu atau mungkin baru pertama kali ngoprek, spool ini kalau kalian misalkan ganti atau mau beli gitu, misalnya ngerasa kayak motor udah lama banget nih, kayaknya kemungkinan udah deh daripada ribet ngurutin satu-satu yang mana yang rusak, mending ganti aja sekalian semua. Jadi kalian bisa beli spool ini, akan dapat satu set bersama si pulser ini. Oke. Jadi di dalam spool ini ada kayak gulungan tembaga gitu, dan termasuk si pulser ini nanti makanya dari spool dan juga pulser akan menghasilkan 5 cabang kabel ini. Nih, kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya. Nah, dari masing-masing cabang ini, yang pertama di sini ada warna putih biru. Kalau dari buku manual atau rujukannya buku si Mio itu sendiri, putih biru ini akan mengalirkan arus positif. Oke. Kemudian putih merah ini akan mengalirkan arus negatif. Kemudian si putih ini menjadi pengisian baterai. Kalau si kuning ini untuk lampu. Oke. Dan terakhir si hitam ini adalah untuk ground. Pokoknya nanti gimana cara pasangnya, kemana-kemana aja. Habis ini kita langsung lompat ke part berikutnya. Siapin CDI, siapin soketnya. Nah, ini soketnya ini masih pakai yang lama ya. Nah, ini kan ada kayak klip gitu, ada penguncinya nih yang ini. Nah, yang ada penguncinya ini posisinya di atas biar sesuai atau biar fit. Oke. Tinggal kita klik begini. Ini ilustrasinya ya, teman-teman ya. Gitu. Ini buat teman-teman yang masih kembali, masih mau belajar untuk ngebangun motornya, motor kesayangannya. Kan siapa tahu sambil iseng ternyata motor kesayangan bisa nyala lagi. Ini udah kepasang soketnya. Nah, ilustrasinya kayak gini. Ini kan ada, kita fokusnya sama si kabel pulsernya dulu nih, si pulsernya dulu nih. Yang tadi yang merah itu negatif, merah putih, yang biru putih ini positif. Sama, kalau di CDI mereka penempatannya sebelahan. Gitu. Kalau yang lain adanya, ini kan atas nih. Di bagian atas, kalau si pulser ini adanya di bagian bawah. Tuh. Kalau yang positif atau yang biru putih adanya di tengah bawah ya, jangan salah. Sedangkan yang merah putih ini atau yang negatifnya adanya di kanan bawah. Hati-hati, oke? Jadi yang merah nanti bakal kita pakai buat yang positif. Yang hitam ini nanti aku bakal sambungin atau Dina bakal sambungin ke yang negatif. So, kita bongkar. Ini dibongkar kabelnya.
Ngomen aja. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke si arus negatif. Yang tadi ya, inget ya, putih merah tetap rujukannya tetap ini yang manual book. Yang ini sih cuman kabel tambahan, cuman warnanya pembeda aja. Kita sambung. Kabel sambungan udah oke, udah kepasang. Sekarang tinggal kita terusin ke CDI. Ini yang tadi hitam sambungannya negatif ya. Berarti di CDI-nya balik lagi ke putih merah. Oke. Langsung balik lagi ke putih merah. Nah, sekarang dua kabel yang dari si pulser ini udah kesambung ke soketnya si CDI. Tinggal kita kelarin 3 ini. Oke. Nah, 3 ini apa aja? Kabel orange ini atau yang posisinya adanya di kiri atas. Nih, atasnya ya. Kiri atas, kalau ini tadi bawah, sekarang kiri atas. Ini bakalan kita sambungin nanti ke coil. Nah, di sini Dinda udah nyiapin kabel sambungan sama persis kayak yang tadi sesuai kebutuhan. Ujungnya udah gue pasang sih, tuh. Biar gampang aja nanti buat nyangkutin ke coilnya. Oke, sekarang kita pasang dulu. Ini udah gue potong juga, tinggal kita pasang biar lebih cepet. Oke. Kalau udah kepasang dari si CDI, soket CDI yang kiri atas, terus ke kabel sambungan yang tadi yang udah gue siapin, sekarang kita ambil coilnya. Nah, ini dipasangnya di sini. Oke. Tinggal diklik aja, ini karena udah gue pasang sih. Oke, pasang ke coil. Kelihatan ya. Kalau si coilnya ini udah kepasang sama kabel yang tadi yang dari CDI, sekarang kan kita tujuannya untuk memasang kelistrikan. Nah, step kelistrikan itu butuh yang namanya arus negatif gitu. Kita pasang dari kabel ground yang tadi udah disiapin ya. Kabel groundnya, nah ini groundnya kita pasang aja di sini. Ya. Oke, kabel ground udah kepasang. Cek ya. This is ujungnya. Di sini kan ada cabangnya lagi nih. Ada 2 sisi gitu si kabel ground ini. Nah, nanti ini kita pasang ke dinamo starter. Karena si dinamo starter tetap butuh arus negatif. That's good. Nah, kalau si ujungnya ini atau sisi yang satunya dari kabel ground, karena tadi arusnya adalah negatif, jadi akan kita pasang di aki yang arusnya negatif. Nih, kelihatan ya, arus negatif. Oke. Balik lagi ke CDI, kalau dilihat di sini ada 2 kabel yang belum kesambung. Oke. Nah, kita bahas yang salah satunya dulu. Yang ini kita lepas dulu sebentar. Ini ada kabel warna coklat, posisinya di kanan atas. Ini adalah kabel untuk kunci kontak nanti, gitu. Nah, tapi dari kunci kontak itu kan akan ada kayak semacam 2 jalur sebetulnya. Ini jalur pertama yang dari CDI.
jalur satu lagi itu nanti datangnya dari si kiprok ini. Oke. Posisinya ini kan atas nih dia nih. Dia adanya di bawah sini gitu. Yang diperluin adalah soketnya. Ini soketnya sama kiproknya masih gue pakai yang lama, yang emang udah ada di motor dan masih fungsional. Berarti kalau posisinya di bawah, kita cek di sini di soketnya ada 2 kabel merah di bawah. Kita fokusinnya ke satu aja dulu biar lebih gampang. Jadi yang paling kanan kita ambil untuk jalur si kunci kontak yang tadi. Oke, kita klik dulu. Kita klik. Ini jalur kunci kontak yang dari kiprok. Yang tadi gue bilang akan ada kayak semacam 2 jalur lah ketika kalian punya kunci kontak atau punya, ya itulah pokoknya. Nih. Nah, ilustrasinya ini karena kunci kontaknya gue gak punya, belum sempat beli juga. Kayak gini gambarnya. Ini kan rumah nih, rumah si kunci kontak nih. Nanti kan kunci dimasukin plak. Ketika ditarik ke kanan kuncinya on, ketika ditarik ke kiri kuncinya off. Nah, ketika on, jadi si 2 jalur ini di dalamnya ini nanti kan akan ada mekanikal yang bikin mereka akan ngeklik plek, gitu. Nah, ketika ngeklik plek gini, ilustrasinya kayak gini. Yang dari jalurnya si kiprok sama yang dari jalurnya si DI, mereka akan nempel. Otomatis tuh di mekanikalnya si kunci kontak itu. Oke, yang dari rumah kunci kontak. Ketika di off, otomatis mereka lepas lagi gitu. Jadi memang udah kayak gitu sih sistemnya. Nah, ini nanti bisa kalian taruhnya, misalkan taruh di yang kiprok di kiri apa di kanan, atau di off atau di on, yang CDI di mana. Bebas di mana aja. Yang penting jalurnya tetap sama. Kunci yang untuk kunci kontak khusus. Jadi nanti kalau kalian beli kunci kontak nih akan ada kayak semacam 2 jalur. Nah, itu yang satu sambungin ke yang satu sambungin kunci kontak yang CDI, yang satu sambungin ke kabel kunci kontak yang kebalik. Ini yang CDI, ini yang kiprok gitu. Oke, boleh di kanan, boleh di kiri, mau di off, mau di on sama aja. Oke, kalau tadi udah beres di kunci kontak, ini anggap aja udah kepasang. Nanti bakal gua pasang kalau udah mau tes si motor. Oke, anggap aja udah kepasang. Sekarang tinggal satu kabel, ini kabel negatif yang bakal kita sambung ke aki. Masih tetap ke negatif ya. Oke. Nah, di sini tetap butuh kabel sambungan. Di sini gue pakai yang pendek aja buat contoh biar teman-teman gak kejauhan. Balik lagi sesuai kebutuhan. Kalau butuhnya panjang silahkan dipanjangin, kalau butuhnya yang secukupnya pokoknya diakalin aja, oke? Yang dari CDI udah beres, ini kan kita anggapnya udah dipasang, makanya gue sembunyiin. Nah, sedangkan kabel yang lainnya udah gue rapiin, gue masukin covernya sengaja biar kalian gak pusing untuk rakit kali ini. Sekarang kita beralih dari CDI ke kiprok. Balik ke yang tadi, kiprok. Nah, sama ini gue pisahin karena anggap aja udah dipasang. Berarti sekarang kita beralih ke kabel merah satunya. Nah, si kabel merah ini yang ada di sebelah kunci kontak, kabel kunci kontak, ini nanti akan lari arusnya langsung ke positifnya aki. Oke, cuman di sini kalian bisa aja tinggal sambungin kabel kayak yang tadi, ini kayak yang lain, tinggal sambungin kabel terus masuk ke aki. Cuman nanti takutnya kalau misalkan ada arus yang kelebihan atau gimana ya, itu nanti kalau rusak langsung kena kiproknya. Jadi diusahakan, dan di sini gue pakai fuse, di sini namanya fuse. Nanti yang satu sisinya akan kita sambung ke kiprok, yang sisi satunya kita sambung ke aki gitu. Oke, sekarang kita coba ya, kita pasang. Sisi satunya kita tempelin di kiprok. Nah, ini dulu. Oke. Sisi satunya
kita taruh di aki yang positif ya. Kalau yang negatif tadi udah, sekarang yang positif. Oke, kalau tadi kita udah pasang fuse-nya yang dari kiprok, sekarang kita pasang untuk kabel negatifnya. Ini negatifnya yang hitam sama kayak CDI tadi. Negatifnya larinya ke aki. Ini juga kita akan tarik kabel buat kita sambungin ke aki. Sekarang yang dari spool sama ini punya kabel negatif, ini juga akan kita sambungin ke aki yang negatif. Nah, ini kabel tambahannya. Balik lagi ke kiprok. Di kiprok ini ada kabel pengisian sama kayak di spool. Nah, ini harus ketemu nih si putih dengan si putih. Oke. Nah, sekarang gue pakai kabel tambahan dulu biar gampang. Ya udah, di sisi yang dari spool. Sekarang kita sambung di sisi yang untuk ke kiproknya. Beres. Tinggal satu kabel lagi. Satu kabel lagi ini yang buat lampu tadi. Ini yang dari kiprok tetap sama warnanya kuning. Yang dari spool juga tadi warnanya kuning. Kasih kabel tambahan dulu biar makin gampang ngopreknya. Oke, selesai. Kabel lampu sudah, kabel pengisian sudah, sama kabel negatif yang ke aki juga sudah. Kalau yang ini udah beres semua, sekarang kita pindah ke relay starter atau bendix starter. Nih relaynya. Plus yang jelas harus ada soketnya, sama kayak yang tadi, yang lainnya harus ada soketnya. Oke. Nah, untuk larinya kemana? Pertama dari kabel yang kanan bawah yang besar ini nanti akan kita pasang atau kita konekin ke sini, dinamo starter. Langsung aja ya kita pasang ya, dinamo starter. Oke, udah kesambung. Sekarang kita geser ke sebelah kiri. Sisi kiri masih ada kabel besar sama warna merah dan di ujungnya udah kayak gini. Ini nanti akan dipasang di aki gitu. Oke, akan dipasang di aki, di positifnya aki. Nah, sekarang yang kabel kecil ini yang sebelah kiri ini sama, ini akan larinya ke positif juga bareng dengan si kabel merah yang di kanan, yang di kiri bawah ini. Nanti gua sambung dulu pakai kabel tambahan, cuman biar aman kita pasangin sekring dulu di tengahnya. Jadi kalau ada something yang putus atau yang bermasalah hanya di sekringnya ini. Oke. Ini kita sama konekin langsung ke kiprok. Oke. Terus yang besar dengan yang besar. Oke. Ini kita
bakal gue rapiin. Berarti gue mesti bongkar dulu. Sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita rapiin urusan perkabelan ini. Jadi kalau tadi gue nyontoin kayak sembarangan, itu sebenarnya gue rapiin lagi abis ini. Gitu, kayak gitu. Oke. Yang ini juga kita rapiin ya. Tadi udah ketempel, urusin aja. Ya urusin. Ditutup. Sorry ya, jadi agak sedikit kurang fokus karena gue sambil nonton Indonesia versus Cina, kualifikasi untuk Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan Indonesia masuk Piala Dunia. Oke, udah aman. Ini ada kabel terakhir dari relay starter atau dari bendix starternya. Ini yang dibutuhin dia adalah arus negatif dari, tentunya dari aki. Makanya kita coba tarik kabel dulu ya. Bentar. Nih kabel tambahan dari aki yang negatif ya, jangan salah. Oke, yang dari aki udah. Nah, yang ke relay starter ini atau yang ke bendix jangan ditempel dulu. Jadi gue cuman kayak bakal nyatuin gini aja. Aduh. Oke. Semua gue jadi gregetan. Oke, ini yang dari Sidayan sama yang dari Kipok starternya kita satuin coba ya. Ini misalkan ilustrasinya kalau kuncinya on. Nah, ini kebetulan gue pakai CDI-nya yang ada indikatornya. Jadi oh ini kesentuh. Kaget gue. Nah, ini on. Nempel dia tadi. Ini udah selesai, udah nyala. Sekarang kita coba untuk di starter ya. Ini ilustrasi kalau misalkan kunci kontaknya on. Yang pasti kalian juga selain mencoba ini harus tetap ada bensinnya ya. Terserah diinfus atau gimana. Pokoknya ini harus ada sumber daya. Oke. Nah, ini yang dari bendix starter ataupun relay starter ini tadi butuh tegangan arus negatif yang dari si aki tadi. Nah, ini dia kabelnya. Kita coba kejut ya. Apakah berhasil menyalakan motor kesayangan kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, berhasil guys. Motor kesayangan kalian sudah nyala lagi. Nah, matiin ya. Sama aja kayak kunci kontak. Ini coba kita lepasin ya. Anggaplah gue ini sebagai si otomatik yang ada di kunci kontak. Kita matiin. Mati. Berhasil ya. Percobaan kali ini approve. Oke, selesai sudah untuk percobaan kita hari ini dan semuanya approve. Motor kesayangan udah bisa nyala lagi. Yang kalian kira rusak atau mati suri atau nggak bisa nyala sama sekali, ternyata bisa kita perbaiki sama-sama. Dan catat ya, sorry to say buat yang expert, mohon bimbingannya. Jadi jangan dijudge. Kalau ada masukan ataupun kritik boleh di komen di bawah. Karena ini kita pengen sama-sama, karena gue juga masih belajar, jadi butuh masukan juga. Atau misalkan teman-teman kebantu sama video gue, alhamdulillah. Ngerasa kayak detail, ngerasa kayak penyampaiannya lebih gampang, lebih mudah dimengerti. Alhamdulillah. Kalau ada kritik atau saran ataupun mau kasih referensi-referensi yang kira-kira kayaknya bagus gini deh, bagus gini, boleh cek di bawah sini atau langsung komen aja ya. Kalau video ini bermanfaat, boleh di like dong, sama di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang butuh juga buat motor kesayangan biar nyala lagi. Kira-kira setelah ini kita bakal lanjut untuk video apa? Nanti deh, gue mau nonton Indo sama Cina dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Senang sekali kita bisa bereksperimen dan semuanya berhasil.